Bertempat di Hall Teopromin Kampung Coklat Plosorejo, Kademangan, Kabupaten Blitar, Pengadilan Agama Sewilayah Koordinator Kediri mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan diskusi hukum yang digelar oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Jumat 21 Juni lalu. Diskusi hukum yang diikuti sebanyak 120 orang terdiri dari seluruh ketua, wakil ketua, para hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama se-Koordinator Kediri, diantaranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Pengadilan Agama Kota Kediri, Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Agama Trenggalek, dan Pengadilan Agama Tulungagung ini bertujuan untuk melakukan pembinaan yang diadakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang kami muliakan, perkenanlah kami melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan diskusi hukum ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum kegiatan adalah program kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, sumber dana kegiatan adalah dari DIPA masing-masing satker dan swadaya masing-masing satker. Yang ketiga, peserta adalah pimpinan, hakim, pejabat kepanitraan, 6 pengadilan agama sewilayah koordinator Kediri sejumlah 94 orang. Alhamdulillah hadir semua Bapak, hadir semua, tidak ada yang menurut absen, tidak ada yang hadir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaksanaan teknis justisial di Pengadilan Agama sewilayah hukum koordinator Kediri. Pesertanya adalah terdiri dari pimpinan pengadilan, hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita pengganti. Dalam diskusi hukum ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bahrosam Yunus menyampaikan materi untuk para peserta yang pada intinya menitik beratkan agar para hakim dalam menjalankan tugas secara profesional. Kita ini hakim kan, sarjana hukum, kalau berkumpul 2 atau 10 pasti banyak pendapat. Hakim juga begitu. Oleh karena itu forum ini untuk menyatukan persepsi sepanjang bisa disatukan. Habis, ya dibantu. Oh ada. Karena kita sudah tahu tugas pokok, diminimalkan kesalahan, menyatukan persepsi, sehingga dalam melaksanakan tugas hari-hari itu pasti dengan sebaik-baiknya. Jadi melalui diskusi ini diharapkan, setelah diskusi ini diharapkan minimal mengingatkan kembali pengetahuan yang sudah lama terlupakan, ya. Bagaimana hukum acara, bagaimana hukum material. Nah, jadi ini sama dengan dokter. Dokter itu harus belajar terus. Hakim juga begitu, belajar terus. Penyakit dokter itu belajar terus karena penyakit berkembang terus. Hakim juga begitu, perkara yang ditangani berkembang terus. Oleh karena itu harus selalu belajar, tingkatkan ilmu supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara kan. Panitera, apa yang dilakukan pada saat sidang? Oh, jadi bukan ya, apa yang dilakukan setelah ada perintah itu? Oh, jangan dulu. Apa yang dilakukan majelis sebelum mengeluarkan penetapan? Mencari adanya dugaan. Jadi tidak boleh ada sidang ditunda untuk jawaban, tidak ada. Sidang ditunda untuk pembuktian, tidak ada. Ada jawaban jawabnya kan?
sita itu sama dengan prodeo, sidang insidentil, bukan sidang yang sebenarnya. Apa perbedaan insidentil dengan sidang yang sebenarnya? Bukan berarti insidentil sidangnya di ruangan ketua, bukan. Caranya yang berbeda. Di antara caranya itu minimal pembuktian. Karena kalau pemeriksaan perkara harus bukti permulaan, cukup buktinya. Kalau sidang insidentil, kalau sudah ada dugaan, sama dengan ini kan, sita sudah ada dugaan. Jadi harus ada pemeriksaan. Usai mendapat materi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selanjutnya para peserta pembinaan dan diskusi hukum ini dibagi dalam beberapa kelompok untuk membedah dan menganalisa putusan yang disajikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan diskusi ini bisa berlanjut, bukan hanya pada pagi hari ini, tetapi juga bisa berlangsung. Karena apa? Kalau sekarang kita mendiskusikan masalah penanganan perkara secara teknis, nanti berikutnya kita harapkan penanganan perkara secara praktis, utamanya masalah sita dan eksekusi. Meski melelahkan, ratusan peserta diskusi hukum tampak merasa senang. Terlihat para peserta antusias mengikuti diskusi dengan tertib hingga acara berakhir. Dari diskusi hukum dan pembinaan ini telah menghasilkan beberapa rumusan yang akan menjadi pedoman para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Apa majelis bekerja dengan manajemen atau tidak? Apa yang dimaksud manajemen? Majelis melaksanakan manajemen? Siapa yang berani? Jangan sampai ada sekretaris lagi yang berani. Sebentar komentar. Siapa anggota yang berani bekerja dengan manajemen? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Mulai dari belakang dulu itu. Yang laki-laki, ya silakan. Yang tunduk, silakan. Ya di sini Pak. Ya. Ini siapa namanya itu? Ya. Ini Pak, ini yang di belakang ini. Ya, Bapak. Coba. Bagaimana manajemen majelis? Manajemen majelis itu. Bekerja dengan manajemen itu artinya bekerja dengan memakai aturan dasar hukum. Contohnya? Ya, ketika kita memeriksa perkara harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ya, okay. Tahapan-tahapan pemeriksaan perkara. Ya. Terima kasih. Melalui diskusi hukum ini, Bahrusam Yunus, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mengajak seluruh aparatur peradilan yang ada di wilayah untuk meningkatkan kinerja dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Outputnya itu mengulangi kembali pengetahuan yang lama, kan? Yang lama biasa terlupakan. Yang kedua, menambah ilmu. Karena diskusi begini bisa terjadi mengulangi kembali, bisa terjadi ada tambahan ilmu. Yang ketiga itu supaya tidak ada perbedaan dalam menangani perkara, khususnya satu majelis itu. Kalau berbeda pendapat, ya bagaimana caranya kan? Meskipun ada aturan, kalau berbeda pendapat dissenting opinion. Tapi kita usahakan dengan diskusi begini satu bahasa, sehingga tidak ada dissenting opinion. Ya. Masyarakat puas, ya. Mengerti apa yang kita putuskan, mengerti. Itu yang diharapkan. Dari Blitar, Tim Liputan JTV melaporkan.